Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 5A. Bagaimana kabar kalian di rumah? Guru harap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Put your hands on your table. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Seperti pada pembelajaran sebelumnya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita jargon terlebih dahulu. Kalau Bunia bilang kelas 5A, kalian menjawab dengan semangat. Saya bisa, yakin bisa, pasti bisa, yes, 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 seperti itu. Bunia ulangi sekali lagi. Kelas 5A, saya bisa, yakin bisa, pasti bisa, yes, yes, yes. Nah, hari ini kita sudah masuk pada tema 4, subtema 1, pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Semoga nanti setelah kalian menonton video yang Bunia share, kalian bisa memahami apa yang Bunia sampaikan dalam video ini. Yang pertama, Bunia akan menyampaikan bahwa kegiatan kelompok yang dilakukan oleh Siti, Edo, Beni, dan Lani ketika mereka belajar di kelas. Nah, Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin, teman satu kelompok, mereka sedang mengerjakan tugas kelompok. Tugas yang dikerjakan adalah membuat berbagai macam pantun, seperti pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Mereka bekerja sama dengan baik. Tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, pada pembelajaran ketiga, Bunia sudah sampaikan tentang tanggung jawab, kemudian ada hak dan juga ada kewajiban. Semoga kalian masih mengingat ya, bahwa dimulai dari kewajiban dulu. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kalian lakukan. Kalian melakukan sesuatu. Kemudian hak adalah segala sesuatu yang harus kalian terima. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab bisa diartikan sebagai kebiasaan yang harus kalian lakukan. Nah, dalam kegiatan ini satu kelompoknya Beni mempunyai tanggung jawab masing-masing. Mereka diberikan tugas oleh gurunya untuk membuat pantun. Nah, tanggung jawab setiap anggota kelompok dari kelompoknya Beni yang pertama yaitu melakukan tugas sesuai kewajibannya, yang kedua mengerjakan tugas dengan semangat, yang ketiga menyelesaikan tugas yang telah diberikan, yang keempat membantu teman yang mengalami kesulitan. Tugas kelompok telah diselesaikan dengan cepat oleh Siti dan teman-temannya. Lani, Beni, dan Udin ditunjuk untuk mewakili kelompoknya membacakan pantun yang telah dibuat. Lani bertugas membacakan pantun kanak-kanak. Pantunnya yaitu sebagai berikut. Kalian bisa lihat di layar, Bunia sudah sajikan pantunnya yaitu sebagai berikut. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Kemudian pantun yang kedua, lumba-lumba ikan pintar, pandai bermain lingkaran api. Dari kecil hingga tumbuh besar, harus taat Abi dan Umi. Selanjutnya pantun ketiga yang dibacakan oleh Lani, burung camar di tepi pantai, pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Nah, itulah contoh pantun kanak-kanak yang sudah dibacakan oleh Lani. Selanjutnya yaitu pantun yang dibacakan oleh Beni, yaitu pantun muda. Pantunnya adalah sebagai berikut. Padi kering karena dijemur, masuklah karung diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Kemudian selanjut pantun yang kedua yang dibacakan Beni adalah indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Yang ketiga adalah tugas Udin untuk membacakan pantun tua. Pantun yang dibacakan diantaranya yang pertama,
tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa, indah tampan karena budi, tinggal derajat karena bahasa. Selanjutnya pantun kedua dan pantun ketiga kalian bisa baca, kalian bisa praktekkan sendiri ya. Nah, dari ketiga pantun, jenis pantun yang sudah dibacakan oleh Lani, kemudian Beni dan Udin, Bunda ingin mengulas kembali. Nah, Bunda ingin membahas sekali lagi bahwa pantun itu berdasarkan siklus usia itu dibedakan menjadi 3. Pada pertemuan ketiga, pembelajaran ketiga, Bunda sudah sampaikan bahwa ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Biasanya kalau pantun kanak-kanak itu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak, Mas Mbak. Nah, isi pantunnya itu menggambarkan makna atau isinya itu tentang sukacita maupun duka cita. Kemudian yang kedua yaitu pantun muda. Pantun muda yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna tentang perkenalan, hubungan asmara, dan rumah tangga. Atau pantun muda itu tentang perasaan rasa kasih sayang, kemudian ibad, iri, serta menjelaskan tentang nasib seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu pantun tua. Namanya saja pantun tua. Pantun tua itu berisi tentang mengenai orang tua, budaya, kemudian agama, dan tentang nasihat. Selanjutnya, pantun merupakan cara yang tepat untuk menyampaikan nasihat bagi individu maupun kelompok. Pada pertemuan selanjutnya telah disajikan pantun yang mengandung makna tentang pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Apakah kalian masih ingat di pembelajaran 3 Bunda sudah sajikan tentang gambar, ada ceritanya juga, yaitu cerita tentang Beni dan tetangganya, tentang Beni dan warga sekitarnya yang sedang melakukan kerja bakti. Nah, pada pertemuan keempat ini Bunda juga sajikan kembali kerjasama yang dilakukan oleh warga sekitar. Nah, kerjasama dan mufakat merupakan warisan budaya, Mas Mbak, merupakan warisan budaya masyarakat di Indonesia. Warisan budaya inilah yang harus diperhatikan dan ditingkatkan. Kemudian apa saja contoh lain warisan budaya yang harus dipertahankan dan ditingkatkan? Di antaranya yang pertama, membiasakan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan bersama. Yang kedua, membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. Yang keempat, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. Yang kelima, membiasakan interaksi yang mengarah pada persatuan dan menghindari interaksi yang mengarah pada perpecahan. Nah, selanjutnya yaitu Siti dan teman-teman telah mengerjakan tugas kelompok. Kemudian mereka bersepeda keliling kampung tempat tinggalnya. Mereka bermain dengan bersepeda sekaligus berolahraga, karena berolahraga dapat menjaga kesehatan tubuh. Siti dan teman-temannya mempunyai hobi yang sama. Hobi mereka adalah bersepeda. Tiba-tiba ada seseorang pengendara sepeda motor dan seorang ibu yang memberhentikan Siti dan teman-temannya. Kedua orang itu berhenti di pinggir jalan. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertanya kepada Siti dan teman-temannya. Pertanyaannya seperti berikut. Maaf adik-adik, saya mau bertanya, apakah adik-adik ada yang mengetahui rumah Pak RT? Nah, seperti itulah pertanyaan ibu-ibu tersebut kepada Siti dan teman-temannya. Nah, jika kalian berada pada posisi Siti, mereka ketika di jalan kalian bertemu seseorang, kemudian seseorang itu bertanya kepada kalian, bertanya rumah seseorang. Nah, pada gambar di sini orang itu bertanya rumah Pak RW. Apa yang harus kalian lakukan? Apa yang sebaiknya Siti katakan kepada orang itu? Nah, benar sekali. Ketika kalian tahu
pertanyaan yang ditanyakan oleh orang ketika di jalan, contohnya mengetahui rumah Pak RW, maka sebaiknya kalian menjelaskan di mana tuh rumah Pak RW. Kalian menjelaskan dengan kalimat yang baik, dengan kalimat yang sopan, agar orang tersebut yang bertanya kepada kalian itu bisa paham. Nah, sekian pembelajaran yang Bunia sampaikan hari ini. Hari ini kalian sudah belajar tentang pantun. Ada pantun kanak-kanak, kemudian pantun muda dan pantun tua. Kemudian kalian sudah belajar tentang tanggung jawab yang diberikan atau yang ditugaskan ketika kalian mengerjakan tugas kelompok, kemudian bersikap sopan ketika berada di jalan. Nah, setelah ini Bunia akan share link soal evaluasi. Kalian bisa mengerjakan secara mandiri. Jika ada pertanyaan yang kalian masih bingung, kalian boleh bertanya sama Bunia seperti biasanya. Bunia cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.